Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya sekarang berada di kandang Kayla Love atau ketua dari CPR Cilacap Barat Racing Pigeon. Pada kesempatan kali ini saya akan bertanya mengenai cara bikin pomah merpati pos dewasa kayak gitu. Turan burungnya lagi pada makan. Nih suasana kandang di Kayla Love. Kita cek dulu indukan-indukan dari Kayla Love. Pakai siwit apa, Pak? Itu pohon binahong, Mas. Binahong. Ini tanaman herbal alami. Khasiatnya untuk mengobati penyakit-penyakit dalam, ini sangat efektif. Bisa juga gunakan untuk remisan atau apa ya namanya ya, Obat alami lah yang jelas ya, Pak. untuk recovery merpati pos yang sedang berlomba. Ini dari dulu tetap saya tanam, menjalar, Ngeremis tarane. buat remisan burung. Kita racing di pomahna, Pak. Ya bener. Ini kebetulan ada satu ekor merpati pos Dewasa. betina, jenis kelaminnya. Ini baru saya ambil 4 hari ini dari kandang teman. Rencananya akan saya jodohkan dengan merpati pos yang akan berlomba. Nantinya juga ini akan saya pomahkan dan kelihatannya sudah berhasil pomah. Walaupun tetap saya seri dulu. Langkah-langkahnya nih, Pak. Ya, Oke, lurnya. Ini cara dan langkah-langkah untuk pomahinnya seperti ini kita. Ya, Pak. Silakan jelaskan. tetap merpati pos dewasa yang kita ambil untuk dipomahkan di kandang kita. Yang paling aman adalah kita serit bulunya, Mas. Ini untuk orientasi atau adaptasi kandang barunya selama dipomahkan agar tidak kabur. Karena sayang kalau sudah Udah beli mahal-mahal. terus kita langsung lepaskan tanpa diserit bulunya, biasanya hampir akan 90% hilang ya, Pak. tetap Atau akan balik hilang, lagi karena ke naluri merpati pos itu Iya, betul. teringat kandang lamanya atau kandang pertamanya. Jadi tetap langkahnya saya Langkah pertama diserit dulu. Iya. Terus yang kedua, usahakan biarkan dia mengerami atau meloloh setidaknya 1 atau 2 kali proses mengerami dan meloloh. Nanti bisa kita coba. berarti tetap dikasih pasangan dulu. Ya benar. Terus dia nanti jodoh sampai bertelur dan meloloh. Baru secara tidak langsung Ya, ini nanti kan ularnya copot ini. Oh iya betul. Oh, caranya gitu. Ularnya copot satu-satu. Tetap kita serit dulu. Kita amati apakah burung tersebut kelihatannya sudah Nyaman. adem itu dilihat dari mukanya. Kalau sudah merasa nyaman, bisa kita coba lepaskan perlahan-lahan. Dicoba untuk kira-kira kabur enggak gitu. Dan kebetulan ini karena saya setiap lomba memakai metode widowhood, yaitu menjodohkan burung sebelum dia berlomba. Tujuannya yaitu untuk menambah motivasi burung lomba tersebut pulang ke kandangnya. 1, dia teringat kandangnya. 2, dia teringat pasangannya di kandang. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa
mengenai mitos itu loh Pak. Mitos bahwasanya merpati pos dewasa yang kita ambil sebagai indukan terus kita lombakan anaknya itu tidak bagus di lomba. Argumen tersebut mungkin bukan saya bantah ya, saya mengalami sendiri. Semua atlet lomba saya hasil dari indukan yang bisa pomah, dan ternyata anaknya mampu pulang dari lomba sampai ujung pos tahun 2019. Pos akhirnya di mana Pak? Di Kangean, Kangean. jarak 724 km, juga indukannya berhasil saya pomahkan. Maksudnya sudah saya lepas liarkan di kandang. Anakannya masih bisa mampu pulang dari Kangean 724 km. Kemudian adik-adiknya juga bisa juara di pos kota, juara 1, juara 2, dan yang terakhir kemarin berhasil menyabet gelar Exhibition di Nagamas South arah Banyuwangi. Arah Banyuwangi. Ya, berhasil di peringkat 10 Exhibition total jarak 632 km. Oke, mantap. Jadi bahwasanya merpati pos dewasa dan bisa pomah di kandang barunya, anakannya tetap Bagus. bagus. Berarti yang mitos anakannya jelek berarti itu hoak lah ya Bang. Ya bisa dikatakan hoak, tapi saya buktikan sendiri di kandang saya. Nyatanya bisa Bagus. bagus begitu. Karena indukannya pastinya udah bagus. Ya harus dari indungan yang jelas dulu kita breeding. Ini biasanya sudah cocok ini dengan lorok. Bertahap kayak gitu Mas. Iya betul Pak. Bertahap. Ya apalin lingkungan dulu ya Pak ya. Orientasi kandang, adaptasi kandang barunya. Nantinya dia akan merasa nyaman. Oh iya, langsung masuk deh Pak. Nah terus kalau untuk yang cara pemain itu loh Pak, kan ada orang yang bilang hidungnya diolesin apa, Oh, iya. bawang apa ya? Ada Itu yang, bener apa Pak? ada yang menggunakan metode dengan cara dikompres Mas hidungnya, kemudian digosok. Dikompres pakai air hangat gitu Pak? Iya, lapisan itu kan di hidung merpati pos memang ada lapisan apa ya, kalau dibilang sebagai cara dia menemukan kandangnya, mengetahui kandangnya itu memang dari hasil penelitian itu dari lapisan di hidungnya. Oh, sing Ada putih semacam- kapur itu apa iya, ya? Ada semacam pemansar lah di hidungnya. Dia mengandalkan dari frekuensi di hidung merpati pos itu untuk mengetahui posisi kandangnya begitu. Ada juga yang dengan cara diolesi dengan bawang putih, juga ada yang menerapkan begitu. Oh berarti sendiri-sendiri dikompres sendiri, Kita sendiri terus diolesin bawang sendiri. diolesin bawang putih juga ada. Walah. Itu cara-cara tersebut ya mungkin saja berhasil gitu. Tapi menurut saya itu ya sekedar mitos lah. Mitos ya. Iya. Karena sekarang kalau menurut saya juga sebenarnya mitos Pak. Itu kan namanya merpati kalau sudah ada di kandang baru, lama kelamaan dia kalau udah merasa nyaman pasti akan pomah. Benar. Dan salah satu caranya sistem widowwood tadi. Ya. Nah kalau yang bawang itu mungkin menurut aku kayak kurang pas Pak. Ya. Namanya orang, namanya Beda-beda sih ya, berbeda pendapat. Iya. Kadang ada yang lucu. Contohnya ada yang mengobati merpati kena virus telo ND, itu obatnya pakai obat nyamuk. Ini lagi belajar ngetrap. Ya itu kebetulan ini kan itu baru umur 1 bulanan. Ya tadi kembali lagi mitos-mitos di dalam hobi merpati pos itu memang kadang-kadang lucu dan aneh gitu. Cara-cara pengobatannya, contoh yang tadi itu ada yang kena tetelo, dikasih obat nyamuk, dimasukin ke mulutnya sebagai obat.
Kemudian ada cara mengobati patol atau pok pada ikan itu menggunakan ekor cicak. Itu bener apa nggak Pak? Ya kadang-kadang. Kalau menurut saya sih pribadi obat nyamuk itu kan racun Pak. Benar. Kalau Masa suruh makan racunnya mati lah. kalau secara medis dari tinjauan medis itu ya memang tidak masuk akal. Tidak masuk akal ya. Masuk akal. Itu mungkin kalau sembuh hanya kebetulan saja pas mau sembuh. Gitu. Tetap namanya virus telo, penyakit TND itu bisa sembuh dengan cara alami dari imunnya, dari vitalitasnya, Daya tahan tubuh merpati tersebut ya. Daya tahan tubuh merpati itu sendiri. Dia akan bisa sembuh setelah melalui proses inkubasi. Kan virus telo itu inkubasinya 14 hari. Kalau dalam 14 hari itu merpati bisa bertahan hidup, berarti merpati tersebut lolos, bisa bertahan dari serangan virus telo. Kemudian secara bertahap nanti motorik dari lehernya kan kalau telo Suka melintir itu ya Bang. nggak bisa sembuh 100%, tapi bisa sembuh. Gitu. Oke. Kita lanjut lihat lagi. Banyak fisik. Ini merpati Jawa kemarin ya Pak? Ya, ini juga apa ya? Ini kayaknya langsung pomah ini. Langsung pomah juga ya? Iya, baru saya. Yang dari mana itu kemarin Pak? Ya, Purworejo ya? Ini. Nah, jantannya sudah saya lepas. Coba udah pomah Pak? Jantannya sudah saya lepas. Oh iya. Dan pomah. Ini sistem Widowut ya Pak kemarin Pak? Benar, Pak. Betinanya sementara masih saya ikat. Oh kalau betinanya belum? Ya belum. Secara bertahap Mas. Kan tadi bilang secara bertahap. Iya. Karena merpati Jawa Sumut juga naluri homingnya mirip-mirip merpati pos. Jadi saya secara bertahap. Kalau dia kandangnya nyaman, lingkungannya nyaman, dia akan cepat terpomah. Ya. Oke dulur, kira-kira mau tanya apa lagi ya tentang merpati? Kandangnya obat alami sudah ada. Binahong ya Pak? Ya, binahong. Ini binahong. Jadi Saya sarankan ini termasuk jenengan ini yang baru memulai hobi merpati pos. tapi kalau misalkan ini dijejelin itu Pak, kurang efektif ya? Iya, maksudnya kalau saya kan sudah agak males lah untuk memberikan ya, asupan atau vitamin itu secara oral dimasukkan ke dalam mulut merpati itu sudah agak bosan lah. Dulu memang iya, cuma sekarang lebih nyari yang simpel dan praktis. Makanya kasih tanaman Iya. binahong ini ya Pak? Ya ini saya pernah baca dulu waktu pertama memulai di postingannya Kandang Bima, sang owner dari Bima Love itu Mas Kunto sama Mikael Perkasa. Dia menggunakan hanya ini Mas untuk burung lomba, menggunakan tanaman binahong untuk merecovery burung-burung pulang dari lomba, hanya dibiarkan memakan ini saja. Iya. Ini ada sejarahnya juga yang diterapkan dulu pada waktu perang Vietnam. Ini tentara Amerika hanya menggunakan ini sebagai obat terkena luka. Sayatan senjata tajam. Nah ya benar. Ini hanya menggunakan bahan ini, tanaman binahong ini untuk menyembuhkan. Makanya bisa diaplikasikan untuk merpati pos. Jadi kalau merpati pos, kalau kita masukin secara yang kita mau dijejel, nah itu lah ya, berarti kurang pas ya Pak?
Dan nanti lebih. juga akan makan sendiri mas tuh lihat. Iya, jadi dia tahu takaran dia sendiri. Iya. Ini hampir kalau yang Oh iya, pada perigis tuh Yan. ini yang di sini-sini nih sudah dimakanin ini. Ini dilihat. Kalau yang bagian bawah kan dia susah. Ini yang sambil apa? Nyantai. Nangkring, dia, nyantai. nangkring. Dia makanin ini daun binahong ini. Ini sangat mujarab, sangat efektif Untuk recovery. ya untuk recovery. Tapi secara alami Yang bro. sudah saya terapkan begitu. Lebih simpel lah mas. Begitu. Oke Pak, terima kasih Pak sudah memberikan informasi terkait dengan cara pemahin merpati, terus dengan metode-metode merpati, terus apalagi ya, cukup lah Pak. Terus bagi teman-teman juga nanti yang pengen bertanya, silakan ditulis di kolom komentar. Insya Allah kalau Nanti kita akan kasih jawaban secara sejelas mungkin dan yang kami tahu lah. karena saya lebih senang kalau misalnya ada yang bertanya, kemudian kebetulan saya juga pernah mengalami, insya Allah saya akan berusaha menjawabnya. Oke. Mas. Ngomong kok, Cilacap banget ya. Tetap di channel biasa. Dukung terus channel kami Cilacap Barat Racing Pigeon. Mampir di video-video kami, berikan like dan komentar agar kami tetap bisa mengupload video-video tentang seputar merpati pos. Oke. Cilacap Barat, Langkah Mundure, Langkah Panike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik.